Selamat siang teman-teman dan Bu Ira. Sekarang kami akan mempresentasikan Sistematis PPKN mengenai timeline sejarah. Latar belakang Jepang ke Indonesia. Dalam kalah melawan Amerika dalam Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terdesak untuk membuat rakyat Indonesia ingin membantu mereka. Jepang menggunakan berbagai cara seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, mengizinkan rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan sebagainya, agar rakyat Indonesia ingin mendukung dan membantu mereka. Pada 8 Maret tahun 1942 sampai 1945. Panitia 9 membahas dasar negara Indonesia dan cara agar semua rakyat bisa bersatu, adil, dan rukun. Hasilnya mereka berhasil membuat Piagam Jakarta dalam kurung Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara Indonesia yang nantinya menjadi dasar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. pada 17 Agustus 1945, tepat jam 10, Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada para penjajah. Sejak hari itu, Indonesia bebas dan berdiri sebagai negara sendiri. PPKI dibentuk untuk menyiapkan pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Sidang PPKI ada 3 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 18 dan sidang kedua pada tanggal 19 dan sidang terakhir pada tanggal 22. PPKI bertugas untuk menyusun pemerintahan baru agar Indonesia bisa berjalan dengan baik setelah merdeka. Sidang PPKI 1 membahas dasar negara, yaitu Pancasila, dan beberapa tokoh mengusulkan pendapatnya, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Prof. Dr. Soepromo, yang ketiga Ir. Soekarno. Dari hasil sidang PPKI 1, terlahirlah namanya Pancasila dan menjadi sebagai dasar negara Indonesia. Sidang PPKI 2 membahas rancangan UUD dan menentukan yang pertama bentuk negara dan pemerintahannya, kedua sistem kabinet, ketiga wilayah negara, keempat hak-hak warga negara, kelima hubungan agama dan negara, dan yang terakhir membentuk panitia perancang UUD. Dan hasilnya yaitu disetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, disepakati bentuk negara, kesatuan, dan sistem pemerintahan. Nilai Pancasila dan prinsip Alkitabiah yang ada di dalam sejarah ini adalah: sila pertama, mereka menekankan peran agama sebagai dasar negara yang selaras dengan prinsip Alkitab pada Matius 6 ayat 33. Sila kedua, mereka bisa menerima pendapat orang lain yang selaras dengan Alkitab pada Filipi 2 ayat 3. Sila ketiga, mereka tetap bersatu walaupun mereka berbeda latar belakang yang selaras dengan Alkitab pada Galatia 3 ayat 28. Sila keempat, mereka melakukan musyawarah sebelum persiapan kemerdekaan yang selaras dengan prinsip Alkitab pada Amsal 15 ayat 22. Sila kelima, mereka memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berbicara atau memberikan pendapat yang selaras dengan Alkitab Yakobus 1 ayat 19. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung kalian. Sekali lagi terima kasih.